Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam program Tausiah Pagi Sirah Sahabat bersama narasumber kita Ustadz Qamar. Alhamdulillah ikhwan akhwat, beliau telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Sahabat kita hari ini siapa yang akan diangkat? Ya, kita akan membedah salah seorang sahabiah. Sahabiah? Ya, yang dipanggil dengan panggilan Ya Khumairo. Baik, lanjut. Ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Silaturahim di mana saja berada dan juga pemirsa TV Rasil yang pada hari ini, hari Senin, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan alhamdulillah kita masih siap untuk menyimak apa yang akan kami sampaikan di sekitar sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 2 sahabiah yang kami sampaikan di bulan kemarin ini, yaitu pertama kita membuka pandangan terhadap seorang sahabiah yang namanya Nusaibah, atau yang disebutkan Ummu Imaroh. Kemudian kemarin kita mengkaji kembali yaitu sahabat yang dikenal namanya Siti Khonsa. Ini 2 sahabat ini militansinya mungkin sampai hari ini belum ada bandingannya. Siti Khonsa seorang muslimah yang punya kelebihan yang Masya Allah. Kemudian kita sekarang akan membuka yaitu kajian berikutnya tentang seorang sahabiah dan dia dikenal dengan panggilan Ya Khumairo. Artinya seorang yang berkulit putih, kemudian agak, kalau ada sesuatu agak kemerah-merahan, jadi putih kemerah-merahan. Ya Khumairo. Dia adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sering dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Ya Khumairo. Orangnya cantik, imut kalau istilah bahasa kita ya. Kemudian muda, gesit, Masya Allah. Dan beliaulah di antara sekian ratusan para gadis yang di saat itu yang jatuh ke belayan hati Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW disebutkan dalam 2 hadis sahih baik Bukhari maupun Muslim. Jadi selama kurang lebih 3 malam berturut-turut itu mimpi dipertemukan dengan Aisyah. Jibril datang, nah kemudian membawa seolah-olah orang yang dipangku, kemudian ditutupi, kemudian begitu dibuka Aisyah. Sampai begitu. Nah, dalam riwayat yang lain lagi, Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, inilah calon istrimu." Nah, siapa? Bahasat Aisyah. Nah, karena ada pesan dari Jibril, maka Rasulullah pada pagi harinya datang ke rumah orang tuanya menyampaikan mimpi itu. Nah, begitu disampaikan terharulah Abu Bakar. Ternyata putriku ini akan dilamar oleh Nabi akhir zaman. Maka ibunya Ummu Ruman merasa terharu akan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu Rasul datang ke rumahnya Aisyah, Aisyah masih tergolong ya anak-anak karena beliau sering bermain dengan
jawatnya. Nah, kalau kata istilah orang Sunda, supaya tidak timbul praduga apa-apa, maka terjadilah kawin gantung. Artinya kawin pada saat dia masih kecil, nanti pada saat besar diserahkan sama suaminya. Nah, maka menurut sebagian riwayat beliau itu menikah dengan Aisyah, ada yang mengatakan pada usia 7 tahun. Panleutiknya. Tapi tidak digauli, dititipkan kepada ibunya. Oleh Nabi, saya titip wahai Ummu Ruman, tolong bimbing dia, awasi dia, karena dia adalah untukku, kata Nabi. Nah, hanya dibimbing. Nah, waktu itu beliau nggak lama kemudian hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad. Nah, dan tidak ada selama Nabi hijrah itu istrinya itu yang ikut, nggak ada. Padahal Nabi waktu itu sudah 3 orang yang dinikah. Pertama kan Khadijah, tapi dia wafat. Kemudian yang kedua Saudah binti Jam'ah, dia udah sepuh. Nah, ketiga Aisyah. Nah, Aisyah wanita yang ketiga yang dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang sangat unik sekali. Selama Aisyah menjadi istri Nabi, beliau tuh enggak punya anak. Dan beliau merawat anak kakaknya, yaitu Asma. Nah, Asma menikah dengan Jubair bin Awam, punya anak, yaitu yang terkenal yaitu Urwah bin Jubair dan Abdullah bin Urwah. Nah, jadi anaknya Jubair yaitu Urwah, itu dirawat oleh Aisyah sampai besar, sampai jadi ulama. Coba bayangkan. Kenapa? Ya karena Aisyahnya ulama. Ulama di kalangan wanita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat Rasulullah sudah wafat, orang-orang kalau bertanya hukum tuh kepada Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah tahu hari-hari bagaimana ada ke kamar mandi, ada berhubungan suami istri, karena dia yang tahu. Nah, maka Aisyah dimasukkan adalah guru para sahabatnya. Jadi para tabiin juga berguru, para sahabat juga berguru pada hal-hal masalah yang tertentu yang tidak bisa orang lain mengetahui. Aisyah radhiyallahu anha merupakan ummul mukminun, ibunya orang beriman. Maka kalau sudah disebut ummul mukminin, satu pun istri Nabi setelah Nabi wafat tidak ada yang menikah lagi. Kalau istilah bahasa kita apa namanya? Bukan jomblo ya. Jadi dia memang karena Allah mengatakan demikian, tidak boleh kamu menikahi karena dia ummul mukminin, ibunya orang beriman. Maka itulah diantaranya kelebihan-kelebihan istri Rasulullah, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini sering Nabi, istilah bahasa kita itu, menyampaikan hal-hal yang tidak disampaikan kepada yang lain. Kadang-kadang Nabi memanggilnya, Nabi mengecupnya, menciumnya. Jadi romantis lah. Kehidupannya itu romantis. Enggak dikit-dikit gedebak-gedebuk, marah, kemudian main pukul. Enggak pernah Nabi kepada istrinya, apalagi kepada Aisyah. Kalau kita istilah bahasa saya, I love you my darling. Jadi hari-hari itu romantis betul Aisyah dengan. Makanya panggilannya bukan Aisyah. Maka kayaknya enggak pantas kalau seorang suami manggil istrinya itu langsung namanya dipanggil. Contoh, punya suami namanya Ijem. Padahal namanya bukan Ijem, namanya bagus sekali, Mizmar. Nah, jadi suaranya kayak seruling atau Mujahid, kan bagus tuh namanya. Terus panggilnya Hid, kan Hid, nggak pantas itu. Nah, Mujahid punya anak, umpamanya siapa? Punya istri, istrinya bagus namanya Maryam. Dipanggilnya Iem, kan nggak pantas. Nah, maka panggillah istri dengan panggilan yang ia senang. Pokoknya apa? Wahai cantik. Nah, kan enak tuh. Perempuan itu paling senang kalau dipanggil dengan panggilan yang itu.
wahai istriku yang kusayang. Wah ini ya. Itu Nabi memanggilnya, makanya ya Humairo. Kalau istilah bahasanya, aduh gelis. Nah, neng. Nah, inilah hal-hal yang membuat romantis dalam kehidupan beruntung tangga. Maka ternyata orang yang disayangi oleh suami dalam satu rumah tangga, apalagi istrinya lebih daripada satu, ini menjadi sasaran tembak ini. Sasaran tembak orang-orang yang benci kepada Islam. Dan ternyata terbukti. Aisyah ini menjadi sasaran tembak orang-orang yang selama ini benci kepada Nabi. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini tokoh munafik bagaimana ini untuk mengincar Rasul, menembak Rasul, melewati istrinya. Nah pada satu saat terjadi peristiwa perang Bani Mustalik yang disebutkan perang Muraisi. Nah di antara istri Nabi yang ikut bersama Nabi ke perang Bani Mustalik itu yaitu Aisyah. Ada lagi istri yang lainnya ikut. Nah pada saat selesai menyelesaikan peperangan Bani Mustalik, Nabi pulang. Nah biasanya Nabi kalau ngeberangkatkan satu pasukan, itu ada orang yang ditunjuk untuk berangkat dan pulang paling akhir. Sebagai dia istilah bahasa kita penyapu permasalahannya. Baik menyangkut barang yang ketinggalan, atau ada orang yang tersesat, atau lain sebagainya. Dia paling belakang. Nah waktu itu orang yang ditugaskan untuk mengawasi hal yang tidak baik, maka ditugaskanlah kepada seorang yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Seorang remaja yang gagah, yang ganteng. Nah, waktu Rasulullah pulang dari perang Muraisi, mampirlah di sebuah tempat karena ada keperluan. Dan pada saat istirahat itulah para sahabat juga ikut berhenti. Nah, Aisyah radhiyallahu anha karena ada keperluan hajat, buang hajat, terus dia ke tempat hajatnya. Nah pada saat dia ngambil air, menurut kisah, kan agak jongkok gitu ya. Nah itu kalungnya itu jatuh. Mungkin karena kelonggaran apa putus semuanya gitu. Maka Aisyah merasa, duh kalungku jatuh nih. Maka dicari oleh dia. Nah nyarinya nggak sedikit waktu, cukup juga lama. Nah kelamaan akibat mencari itu berdampak pasukan yang nunggu punya berpikir Aisyah pasti udah kembali. Maka berangkatlah pasukan itu. Kemudian gak lama kemudian Aisyah datang. Begitu datang pasukan sudah gak ada. Nabi sudah gak ada. Nah disinilah Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang solihah. Dia nunggu. Dia tidak pergi, nunggu aja di situ. Nah tidak lama kemudian datang itu pasukan pembersih itu, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Begitu dia kaget. Astagfirullah. Ummul Mukminin. Iya. Nah, dia sedang di atas kendaraannya kan. Dia turun, terus dipersilakan Aisyah naik ke atas kendaraannya. Tidak ada pembicaraan lain pun. Cuma hanya dia mempersilakan naik, Aisyah naik, terus Sofwan menuntun kendaraan itu. Kenapa? Dia tahu ini wanita solihah, ini yang dijaga oleh Allah. Maka beliau tidak naik di atas sama-sama berdua, tidak. Nah, ini mungkin kalau pandangan orang yang, wah kesempatan tuh, malam-malam dingin lagi. Wah, oh pasti. Nah itu orang-orang yang punya penyakitan begitu berpikirnya. Sudah tidak, suudon aja. Padahal orang yang berbuatnya, Masya Allah, jauh daripada hal itu. Bahkan yang mestinya dia itu di atas, mengendalikan, tapi karena dia di atasnya ada yang menunggang, orang yang sangat disayangi oleh Rasul. Dan dia menjaga hal-hal yang tidak disukai. Dia berjalan menuntun kendaraannya, coba bayangkan. Nah, begitu Aisyah sampai di pintu gerbang Madinah, justru yang menemui pertama kali Abdullah bin Ubay itu. Waduh, kalau istilah gampangnya, memang beginilah katanya. Pasti ada sesuatu. Nah,
Ya sahabat mah nggak terpikir apa-apa karena dia nggak berbuat apa-apa. Udah pulang sampailah ke rumahnya. Nggak ada masalah apa-apa. Nah ini nih yang penyakitan ini yang berangkat ke sana, berangkat ke sini, jalan sana aja dia membuka mulut menyampaikan, waduh, ini ada informasi bagus katanya. Ini yang membuat kita nanti ada suatu. Siapa? Aisyah baru datang berdua. Nah, pasti dia ada sesuatu. Ya, kasak-kusuk di luar. Aisyah yang diisukan nggak berbuat apa-apa, tenang aja dia mah. Nah, inilah kehebatannya. Pulanglah Aisyah ke rumahnya, diantar oleh sahabat. Nabi pun ya tahu ini orang soleh, nggak mungkin. Dan dia masih di atas kendaraannya. Udah selesai. Ternyata di luar rame. Sampai hampir setiap rumah itu dengar isu itu. Sampai klimaknya disebutkan Aisyah selingkuh. Lah, kok jadi panjang begini ceritanya? Nah, akhirnya sampailah berita ini sampai kepada orang-orang terdekat Rasul. Di situ termasuk kepada Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit mendengar, semua Usamah dengar. Sementara keluarganya, bapaknya, ibunya kok diem aja mati. Nah, nggak lama kemudian Aisyah merasa sakit, terus minta izin sama Nabi untuk, kalau istilah bahasa Sunda, arek titirah. Mau ke rumah bapaknya. Nabi mempersilahkan. Nah, waktu dia di rumahnya bapaknya, berita begitu gencar di luar sampailah ke telinga Nabi. Nabi mah dengan yakin nggak mungkin lah istriku berbuat itu. Sekalipun di luar isunya santer betul. Aisyah berbuat ini dengan orang ini. Maka beberapa orang ditanya oleh Nabi, coba menurut kamu bagaimana Aisyah? Ya menurut saya baik, dia nggak pernah. Oh ya. Terus ada lagi sahabat tanya, gimana menurutmu? Ada seorang wanita. Kalau menurut saya dia nggak pernah ada celah, hanya ada satu pernah katanya. Waktu dia sedang numbuk makanan untuk dipersiapkan, tahu-tahu dia lupa terus dimakan oleh binatang. Cuma itu aja. Oh, itu faedah. Barangkali yang lain nggak ada tadi ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat juga tidak, cuma ada yang terpengaruh. Nah, yaitu diantaranya Zaid bin Sabit. Seolah-olah sampai ada yang ngomong, emangnya ya Rasulullah nggak ada lagi perempuan yang lain. Seolah-olah setujulah dengan informasi itu. Ya udah dah. Terus ada beberapa sahabat yang ikut seolah-olah menyebarkan, ngomong lah. Nah, dengan peristiwa itu akhirnya Rasulullah datang ke rumahnya orang tuanya Abu Bakar. Terus Aisyah sedang di rumahnya, begitu Rasulullah datang, salam, terus dijawab, kata ibunya, Aisyah itu Rasulullah datang. Ayah sebagai istri ya. Nah, sebelum Rasulullah datang, itu Aisyah mau buang hajat. Nah, diantar oleh, kalau istilah kita, pembantu rumah tangga ya. Nah, namanya Mistoh. Nah, begitu keluar, kakinya itu kalau istilah bahasa orang sana tisoledat. Apa itu soledat? Apa? Tisoledat bahasa Indonesianya? Bukan. Tersingkap. Ini kalau jalan, set kakinya meleset tuh. Namanya apa? Licin. Licin. Apa namanya? Licin kan jalanannya. Iya, kita jalan di satu tempat, kemudian pas nginjak licin, langsung jatuh. Oleh apa? Terkilir. Itu kalau istilah bahasa saya tisoledat. Susah terjemahnya itu. Kaget. Kayaknya mudahan terkilir. Iya. Terkilir. Terkilir karena begini, terkilir tangan tuh. Nah, waktu dia terkilir, dia apa bilang? Celaka Mistoh. Nah, kata Aisyah, kenapa celaka Mistoh? Kan biasanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Kok ini celaka Mistoh? Kenapa? Bahkan balik bertanya, wahai ummul mukminin, apakah engkau tidak mendengar berita di luar? Memang ada apa? Orang bicara tentang engkau begini-begini. Gara-gara engkau pulang bersama Sofwan. Begitu ya? Iya.
Langsung Aisyah nangis dengar berita itu. Karena merasa terfitnah. Iya kan masa dipitnah, beliau nggak berbuat apa-apa. Kok fitnahnya begitu santer, selingkuh segala macam. Waduh, pulang ke rumah nangis beliau. Sampai yang tadinya mulai agak sembuh tuh sakitnya tambah. Karena suara itu. Akhirnya apa? Nah, datang Rasulullah menanyakan kepada kepada Aisyah, kata ibunya, jawab Aisyah. Enggak. Nah, wanita. Kata Nabi begini, Aisyah, kalau engkau memang berbuat salah, bertobatlah pada Allah. Allah Maha Penerima Taubat. Kata Aisyah, saya nggak punya dosa. Memang dosa apa saya? Saya nggak melakukan dosa ya. Iya, apa yang mereka katakan saya nggak pernah, nggak merasa. Nah, jadi ibunya minta kepada Aisyah, coba itu Rasulullah ngomong, coba kamu jawab. Ya saya mau menjawab bagaimana orang saya nggak berbuat. Akhirnya apa? Nah di tengah kegalauan itulah tiba-tiba Rasulullah pingsan. Ternyata di saat itu Rasulullah menerima wahyu. Yang isinya laula id sami'tumuhu, kenapa pada saat kamu mendengar tidak kamu katakan hadza buhtanun azim, ini dusta yang sangat besar, ini hoak. Kalau istilah kita. Lalu dibacakan ayat selanjutnya yang intinya bahwa Aisyah ini suci, wanita suci, tidak mungkin berbuat salah, apalagi dosa seperti itu yang diberitakan oleh mereka. Akhirnya dibacakan ayat ini oleh Nabi di hadapan para sahabat, membersihkan nama Aisyah bahwa beliau tidak tersangkut dengan permasalahan yang selama ini diisukan. Kemudian Rasulullah akhirnya mengambil tindakan. Orang-orang yang ikut menyebarkan peristiwa bohong yang disebutkan hadisul ibki, berita bohong, itu akan kena hukum cambuk sebanyak 80 cambuk. Maka termasuk salah satunya menyebarkan berita bohong 80 cambuk. Hanya beberapa orang termasuk Zaid bin Sabit itu terlibat, kemudian dicambuk oleh Nabi. Terus beberapa orang juga kena. Nah pada saat ini ada orang bilang, ya Rasulullah itu biangnya kok, yaitu penyebar utamanya Abdullah bin Ubay. Kok Rasulullah nggak bertindak? Kata Rasulullah, kalau dia aku serahkan sama Allah lah. Lebih bahan. Kenapa? Dia mah kan bisa memutar balik, bisa. Nah setiap apa kalau dia bilangnya enggak, itu selalu memang. Makanya dia, kalau dia mah udah saya suruh serahkan sama Allah. Nah inilah peristiwa yang menimpa siapa? Aisyah, dan alhamdulillah Allah langsung membersihkan kebersihan Aisyah dengan turunnya surat An-Nur. Mulai ayat berapa? 11 sampai ayat berikutnya, terus sampai 18. Nah alhamdulillah sejak itulah Aisyah semakin tekun, taat beribadah, tahajud, puasa, sodako. Masya Allah. Aisyah ummul mukminin. Sampai akhirnya menjelang Rasulullah wafat, nah Rasulullah minta izin kepada semua isi-isinya agar beliau mau tinggal di rumahnya Aisyah. Maka semua isi mengizinkan dan tinggallah di rumah Aisyah. Dan Aisyah itulah satu kepuasan yang sangat bahagia. Justru dia sepenuhnya merawat Rasulullah di rumahnya. Sehingga pada saat Rasulullah wafat, ia berada di pangkuannya Aisyah. Coba bayangkan. Dan Rasulullah sangat mencintai Aisyah dan Aisyah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Aisyah setelah ditinggal pergi, beliau tidak lama, usianya cukup lama, bukan tidak lama ya, sampai menjemani bapaknya jadi Khalifah Abu Bakar. Terus bapaknya wafat diganti Umar, menjemani. Wafat Umar diganti Utsman, beliau menjemani. Utsman wafat diganti Ali menjamani. Jadi khalifah aja dari 1/4 itu 30 tahun beliau menghadapi. Nah, di zaman Ali terjadilah clash ya. Itu beliau
terinspirasi dengan berita-berita yang nggak jelas, sehingga beliau menuntut balas kepada Ali agar menghukumi para pembunuh Utsman. Dan mereka hanya bersatu menggiring orang-orang itu menghadapi Ali, karena Ali waktu itu sudah berada di Kufah, sudah pindah. Ya. Jadi yang selama ini Madinah menjadi ibu kota, begitu Ali jadi khalifah, dia pindah ke Kufah. Nah, Aisyah didukung oleh Tolha dan Zubair untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Tapi diplomat Ali dengan cerdik dan pandainya bisa meluluhkan Aisyah, bisa menjelaskan secara detail bahwa Ali tidak ada terlibat untuk pembunuhan Utsman. Bahkan Ali mengerahkan anak-anaknya untuk membela Utsman. Nah, inilah rekayasa dari orang-orang yang licik, orang-orang yang berpenyakitan untuk mencabik-cabik dunia Islam. Jadi sahabat, wah, berita bohong. Maka dalam sabda Rasulullah, dosa yang paling besar, pertama syirik pada Allah. Yang kedua, uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, qaulu zur, ngomong bohong, ngomong hoak. Jadi hoak itulah peringkat dosa terbesar, urutan ketiga. Maka Allah dengan Rasulnya mengatakan, inilah min akbaril kabair, itu yang urutan ketiganya adalah qaulu zur. Nah, alhamdulillah Aisyah akhirnya bisa diredakan dan beliau mengakui kehilafannya. Akhirnya Aisyah langsung angkat tangan, tidak meneruskan rencana akan memerangi Ali, karena sudah diadakan dialog yang cukup alot dan bisa meyakinkan. Pulanglah Aisyah. Nah, tahu-tahu ada pasukan di dalamnya tidak mau tahu urusannya. Padahal Aisyah sudah bilang, "Udah pulang aja, ini selesai, udah selesai." Nah, ternyata ada pasukan orang-orang munafik di dalamnya yang memang dikomandani oleh Ibnu Sauda, orang Yahudi yang masuk Islam yang pura-pura. Nah, dia yang menyerbu pasukan Ali. Akhirnya terpaksa Aisyah yang mau pulang dipaksa untuk maju ke depan untuk memimpin perang. Makanya pasukan Ali kaget, nih Aisyah kan sudah menyerah, tidak akan kok memerangi, karena memeranginya Aisyah itu dipaksa oleh pasukan belakang. Tapi dengan kelehian dan kecerdasan pasukan Ali bin Abi Thalib akhirnya bisa mengepung Aisyah, dan Aisyah hanya bisa diamankan dan bisa diantar pulang ke kota Mekah. Nah, beliau umurnya cukup panjang, pada usia ada tahun 58 apa usia 58 lah. Pokoknya beliau usianya cukup panjang, dan setelah peristiwa itu tidak lama beliau pulang pada Allah. Itulah peristiwa Aisyah Ummul Mukminin, seorang sahabat, dan menjelang akhir beliau hidup itu, menjelang akhir beliau wafat itu, beliau selalu mengajar tentang hadis, mengajar tentang hukum, baik itu yang menyangkut fikih, menyangkut tauhid. Dan beliau lah ulama, satunya ulama wanita yang cerdas, dan memang kata-katanya enggak pernah pelantat pelintut. Istiqomah. Pokoknya kalau Quran. Saya pernah punya buku judulnya Fikih Umar. Nah, ternyata di samping Fikih Umar ada lagi Fikih Aisyah, ada gitu. Ini saking kealimannya sahabat-sahabat Rasul itu. Demikian, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi cerita tentang Ibunda Aisyah yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Komarudin. Baik, kami jeda atau langsung saja? Jeda dulu ya. Baik, kita akan jeda dulu. Nanti setelah ini kami akan kembali ke ruang dengar Anda.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sirah Sahabat bersama Ustadz Komarudin. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu ya Baik. pendengar Silakan. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Ini mau ikutan Pak Oh. Ustadz. Ibu siapa di mana, Bu? Ini dengan Yati ini di Pejaten. Iya, Ibu Yati, Mau Pejaten, bertanya. silakan. Tafadhol Bu Yati. Iya. Gini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yati. Begini, aku pernah mendengar kisah tentang Siti Aisyah Mm-mm. yang katanya mencela madunya yang bernama Siti Sofia Hmm. dan mengatakan kalau Siti Sofia itu pendek. Apakah itu benar? Terus satu lagi, itu ada di dalam Al-Quran surah apa aku lupa, itu ada Siti Aisyah dan Siti Hamzah membuat isu berdua itu terus ketahuan sama Nabi. Ya. Itu apa benar Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. siapa namanya nih? Ibu Yati. Ibu Di Yati. Pejaten. Kalau yang menyangkut dengan Siti Sofia, gini kisahnya. Pada saat Rasulullah SAW membagikan ghanimah, ada yang ghanimah itu berbentuk tawanan perang, ya, ada yang berbentuk makanan atau barang. Nah, waktu Nabi menerima berita dari sahabat pada saat Sofia dibagikan kepada seorang sahabat, ada sahabat yang ngomong bilang, itu Sofia kenapa dikasihkan sama itu? Itu mah nggak pantas. Pantasnya untuk Rasul gitu. Akhirnya Rasul dilaporkan, kata Rasul, coba panggil sahabat itu, ganti. Nah, Sofia dikembalikan dulu ke sini. Nah, itu waktu diganti, Sofia ditarik oleh Nabi, kemudian tidak dibicarakan dulu, diam aja. Akhirnya Rasulullah menawarkan kepada Sofia, apakah kamu ingin seperti layaknya tawanan, ya, atau kamu bebas dari tawanan, bahkan engkau menjadi orang terhormat, engkau menjadi istri Nabi, boleh nggak? Ya bolehlah, daripada jadi tawanan. Nah, akhirnya oke, setuju. Nah, pada saat Aisyah melihat Sofia, nah Aisyah timbul curiga di hatinya. Jangan-jangan Rasul mau gitu. Karena lihat wajahnya kan cantik Sofia, Masya Allah. Nah, akhirnya kemudian tidak lama kemudian Rasulullah menikahi Sofia. Kata Aisyah, tuh kan benar. Itu yang saya tahu tentang Sofia. Memang pernah itu terjadi bahasa gini dari istri Nabi kepada Sofia, wah dasar keturunan Yahudi. Nah gitu. Tapi saya tidak baca Sofia tadi apa namanya? Buntat apa? Kecil, pendek, pesek. Enggak, padahal dia enggak orang mancung. Sofia ini kalau tidak salah Yahudi ya? Keturunan Yahudi. Ya, waktu terjadi peperangan Hunain, itu kan suaminya terbunuh Malik bin Wariyah. Nah, dia jadi tawanan kan. Nah, akhirnya ditawari oleh Nabi, bagaimana kamu? Nah, ya udah dia akhirnya jadi istri Nabi. Nah, itu tentang Sofia. Terus yang kedua tentang Aisyah. Bagaimana ada istri Nabi kok seolah-olah bersekongkol. Memang ada bersekongkol terhadap peristiwa yang Nabi alami terhadap Maryah Kiptiyah. Jadi kisahnya bisa dibaca di Ibnu Katsir atau di Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Hamka. Jadi satu saat Rasul mau ke Maryah. Kemudian Maryah ada perlu, bukan, Rasulullah mau ke Hafsah. Hafsahnya keluar. Nah, tidak jauh dari rumah itu kan rumahnya Maryah. Nah, Nabi mampir ke Maryah. Nah, oleh Maryah, karena itu suaminya, kan Nabi suaminya, kan pasti disuguhin madu. Nah, nggak lama Hafsah datang. Dah, ini kan giliran saya. Ya, itu kata Hafsah, bukan. Ya, terus kenapa dia ada di rumah dia? Teruslah dia keluar lagi menemui Aisyah.
ceritalah dua orang ini yang disebutkan ini peristiwa ini dalam surat At-Tahrim. Nah, jadi kalau tadinya di dalam ada dalam Quran dalam surat At-Tahrim ya, tentang seolah-olah persekongkolan lah dua orang ini yang akhirnya agak sedikit memojokkan tentang Maria Kiptiah. Bahkan di antara dua orang itu berkata, kalau Nabi nanti datang ke rumahmu atau ke rumah saya, bilang aja bau magopir gitu. Jadi magopir itu satu minuman yang rasanya enak tapi agak pahit. Nah, kata Nabi, saya nggak minum magopir, saya minum madu. Enggak minum magopir, bau magopir gitu. Enggak, akhirnya Nabi berkata, ya kalau gitu saya haramkan itu madu. Termasuknya mengharamkan Maria. Nah, baru aja begitu turun ayat menegur Nabi, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharapkan apa yang sudah Allah halalkan? Itu kan istrimu halal. Nah, gara-gara supaya istrimu yang lain senang sama kamu, kok kamu haramkan itu? Akhirnya Nabi menarik kembali pernyataan itu dan kemudian Nabi membayar kafaroh. Itulah kisah yang ada kaitannya dengan Aisyah yang ditanyakan tadi. Kalau di Quran surah apa? Saya jawab surah At-Tahrim. Mulai ayat 1 sampai ayat 5 kalau salah itulah. Silakan dibaca ya. Baik. Ustaz, terima kasih. Kemudian ada Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. apa hikmah yang bisa diambil dari fitnah yang sengaja dihembuskan dan kegaduhan yang diciptakan terhadap Bunda Aisyah? Ya. Mengingat sekarang ini banyak fitnah yang dihembuskan untuk kaum muslimin sehingga menimbulkan banyak kebencian. Ya. Ya, disinilah perlunya kehati-hatian ya. Jadi fitnah selama kita ada itu pasti akan ada. Cuma kan fitnah itu kedatangannya beragam, nggak sama. Kadang-kadang ya hembusannya tinggi, kadang-kadang biasa. Ya seperti angin lah. Ya. Kalau yang kenceng, ya kenceng. Kalau yang lembek, ya lembek. Makanya di hadapannya kedekatan kita dengan Allah ya. Kita menghambakan diri sama Allah, jauhkan diri dari dosa dan maksiat, terus muraqabah pada Allah. Itu nanti akan berlalu. Fitnah itu akan berlalu ya. Cuma kita jangan istilah bahasa orang sana itu kan jangan gedebak-gedebug. Ya. Biasa aja hadapi. Seperti Aisyah kan, tenang aja dia. Selalu dia muraqabah dengan Allah. Fitnahnya kencang itu. Coba dianggap selingkuh. Masa istri Nabi selingkuh? Jadi memang betul wanita ini dijadikan alat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik itu. Untuk apa? Untuk sasaran tembak. Hanya orang-orang yang dipelihara oleh Allah itulah mereka bisa menyelamatkan diri, mereka bisa dilindungi oleh Allah dan mereka tidak terpancing dengan isu-isu itu. Nah, perlu dijawab, perlu ya, ditegaskan. Makanya diadakan apa yang kita sebut yaitu pendekatan secara pribadi. Ya kalau mau memang apa yang dikatakan benar, katakan iya. Kalau enggak, ya katakan enggak. Nah, nanti kan kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan sekarang itu kalau orang berbohong, sekalipun dia kuat, nah kalau kita lihat acara TV 7 itu sore itu, itu kalau yang bohong itu nanti setiap apa yang dia ucapkan bohong, itu badannya akan maju ke depan, langsung akan berguling-guling. Itu otomatis itu. Nggak perlu dia bohong, dirinya sendiri akan ngomong. Itulah. Bahkan dalam ayat ada katakan huwa ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia tahu persis khianatnya mata. Itu dengan tatapan mata orang bisa tahu ini benar, ini tidak. Ya tahadus bin nikmah. Saya dulu punya ilmu yang saya sendiri juga nggak tahu tiba-tiba ada orang datang, terus saya tiba-tiba berkata dalam hati, ini orang akan begini katanya, akan ngomong begini. Cuma praduga aja. Tiba-tiba orang itu datang, saya ada di situ. Dia ngomong kepada orang yang dekat saya. Apa yang dia katakan tidak jauh dengan apa yang saya katakan sebelum dia ngomong. Saya berkata, jangan-jangan saya ini paranormal. Bukan, saya ngomong sendiri. Saya bukan paranormal. Cuma saya baca ayat yang berkenaan dengan karakter manusia yang ada dalam surah Ali Imran. Itu saya baca tuh, karakter berapa? Manusia. Itu dari ayat 1 sampai akhir itu. Ali Imran itu Masya Allah tentang kejiwaan itu.
Dalam isinya. Wa inna fariqum minal ladina, ada sebagian orang dari orang begini. Dah kok bisa persis itu. Nah, itulah ilmu Allah. Kalau mata saya? Ya, saya tidak bisa menduga-duga. Pokoknya selama ini saya lihat orang baik itu aja dah. Kalau mata antum ngantuk, Gus. Demikian. Baik. Dari Bunda Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, terima kasih sudah mengangkat sirah sahabiyah, sangat menginspirasi. Kenapa Bunda Aisyah disebut Ummul Mukminin atau Ummul Mukmin, padahal beliau istri Rasulullah yang paling muda usianya? Apakah karena kecerdasan dan keberaniannya atau bagaimana? Baik. Semua istri Nabi itu dipanggil dengan panggilan Ummul Mukminin. Jadi ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan Ummul Mukminin? Karena Allah sudah mengatakan bahwa istri Nabi itu adalah minal mukminin. Coba dibuka dalam surah Al-Ahzab juga ada penjelasan itu. Bahwa istri Nabi itu minal mukminin. Bahkan ada min ummahatihim, dari ibu-ibu mereka. Maksudnya ibu orang beriman. Maka kalau sudah ibu beriman, maka tidak pantas seseorang menikahi ibunya, kan? Dilarang. Nah, maka istri Nabi, semua istri Nabi yang Rasulullah wafat, 9 hanya, tidak ada satupun yang menikah lagi. Karena mereka tahu hukumnya. Bahwa istri Nabi itu adalah dari kalangan orang beriman dan dia menjadi ibunya orang beriman. Nah, maka hidupnya selama Rasulullah wafat, itu mereka menjanda. Demikian. Baik. 2 pertanyaan terakhir. Dari Bapak Hadi di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kamarudin yang dimuliakan Allah. Amin. Aisyah dinikahi Rasul pada usia 7 tahun. Ya. Bukankah syarat nikah itu harus balik? Walaupun saat itu tidak digauli, apakah ada syariat Islam kawin gantung? Dan jika ada dalilnya, mohon penjelasan. Ya. Yang terakhir, Ustadz, apakah orang yang menyebarkan hoax termasuk menyebar fitnah? Itu saja. Ya, yang terakhir ya menyebar hoax itu sama dengan menyebar fitnah. Ya. Nah, orang yang menyebar fitnah itu dosanya oleh Allah disebutkan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Orang yang menyebar fitnah yang tidak bertobat itu kembalinya ke jahanam. Itu Allah yang berfirman demikian. Jadi para penyebar fitnah, penyebar hoax itu jangan dianggap mereka lenggang begitu saja. Ya, akan dituntut, di dunia dituntut apalagi di akhirat, ya. Makanya jangan sekali-kali berkata bohong. Jaga dan tutup sampai di sini. Kalau pernah udah dikunci mati, udah jangan terulang kembali. Itu penyebar-penyebar hoax, penyebar fitnah. Dan mereka selama berbuat itu mereka akan digunjang-ganjingkan hidupnya oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wahum ya'mahun. Mereka akan digunjang-ganjing hidupnya. Jadi jangan dikira mereka tenang itu jiwanya kalang kabut itu. Di sini tidak disukai, di situ tidak disukai. Nah, makanya hidupnya mereka kayak bunglon. Tahu bunglon? Berubah warna. Berubah warna. Kalau ketemu sini begini, kalau sana, itu karakter orang munafik itu seperti itu, bunglon hidupnya. Terus tentang yang terakhir Aisyah dinikah itu memang antara fikih, ya. Kan wanita itu balignya itu kalau sudah haid, balik itu. Maka Nabi hanya menikah saja, tapi tidak menggauli. Nah, maka pada saat usia umur 9 atau 10 tahun boleh digauli. Kondisi fisik tubuhnya gimana? Kan kalau di kita mungkin persepsinya 7 tahun itu kecil gitu. Jangan disamakan dengan persepsi kita. Di kita aja umur 7 tahun udah gede. Bongsor gitu. Bongsor. Bahkan saya juga melihat, tanya berapa? Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 kan berarti umurnya berapa tahun tuh? Sedang jalan kelas 6, belum berakhir kelas 6-nya kan. Paling umur 11 tahun ya. Gede. Saya lihat dibandingkan dengan umur yang 18 tahun gedean dia. Sekarang kata saya zaman sekarang begitu, apalagi dulu. Kalau dulu kan makanannya serba steril kan, sehat semua. Apalagi orang Arab makan daging kambing. Wah, kambing lagi bayangan. Saya aja merasakan nggak sampai 1 tahun, baru 1 bulan makan kambing, pulang nambah 5 kilo itu. Badan saya, karena tiap hari kambing itu. Apalagi orang Arab, udah minumannya susu lagi, asli. Otomatis badannya
Kalau istilah bahasa saya purekal lah, hebat lah, sehat. Kalau kita maknanya Nah, kemudian yang kedua, ada seorang ulama yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi. Berapa? Nabi nikah sama Aisyah itu umur 19 tahun. Saya juga kaget. Loh, ada yang mengatakan. Nah, tapi kebanyakan ulama mengatakan dia menikahi Aisyah. Memang Aisyah waktu itu masih senang bermain dengan anak-anak. Ya bisa jadi bermain dengan anak-anak antara umur 10 tahun kan bisa bermain itu. Maka pada saat Nabi melihat, Nabi nanya, Aisyah itu apa itu? Kata Aisyah, ini kudanya Nabi Sulaiman. Kan berapa main anak-anak. Nah, ini rajanya. Makanya mainan anak-anak atau yang disebut gambar, kalau ada dalam rumah gambar itu, tapi masih dipakai sama anak-anak, kalau istilah kita namanya kan boneka ya, boleh bagi mereka mah. Namanya untuk mainan, untuk bonekaan. Tapi kalau tidak ada untuk mainan, untuk dipajang, nah itu yang nggak boleh itu. Bahkan dalam hadis siapa yang memasang gambar di dalam rumahnya, itu malaikat tidak akan datang ke dalam rumah itu. Malaikat rahmat. Ya, demikian. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya? Ya, cukup. Oh, cukup. Baik. Baik, ikhwan dan akhwat, demikian tausiah kita di pagi hari ini Sirah Sahabat bersama Ustadz Komarudin Basudi. Cerita kisah tentang Ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Dan kami mohon undur diri, saya Abi Agus ditemani Neza dan juga ada Hafidz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.